apapun ceritanya, masalah di dalam negeri kita, asing nggak usah ikut campur. Disinilah dituntut memang pemerintah harus sigap dan cepat menangani konflik apapun yang terjadi di negara ini. Jangan sampai asing ikut-ikut campur, mau coba ngatasin kemelut yang ada di negara kita. Dan satu lagi, sebenarnya ini momentum sih sebenarnya buat gua nih ya. Salah satu kelemahan negara kita adalah kita gagal mencari musuh di luar. Akhirnya mau nggak mau kita berantem mulu di dalam gitu kan. Nah ini kesempatan nih, ada musuh kita di luar negeri yang coba ngacak-ngacak kebijakan kita di dalam negeri. Apa sih Vanuatu? Kayak negara gede aja mereka. Kok berani mereka nantang kita? Gue yakin lebih kuat kita lah dibanding negara itu. Negara cuma kecil aja kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Ruseimi di Macan Dialis. Nah teman-teman, gue bakal ngajak lo diskusi soal Vanuatu yang selalu mengkampanyekan pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Ini sudah lama sih, yang terus berulang dari tahun ke tahun. Kalian boleh berpendapat dengan menuliskan pandangan kalian di sini nih ya, di kolom komentar. Gue tunggu. Silakan berbeda pendapat dengan gue, tapi ini hanyalah pendapat pribadi gue. Mengenai Republik Vanuatu nih, lagi-lagi membuat masalah dengan Indonesia. Negara kepulauan di Samudra Pasifik ini terus menggoreng isu masalah Papua Barat dan Papua di berbagai forum PBB. Kali ini nih, gorengan masalah Papua ini dilontarkan kembali oleh Vanuatu pada sesi ke-45 Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada dialog interaktif tentang masyarakat adat yang mengangkat soal Papua Barat. Pernyataan Vanuatu ini disampaikan melalui duta besar dan wakil tetapnya di Dewan HAM PBB. Namanya tuh kalau nggak salah Sambue Antas lah gitu ya. Jadi agak susah sih memang namanya disebutin. Jadi pada hari Jumat pada tanggal 25 September kemarin nih 2020, dalam pernyataannya Vanuatu itu menyambut baik pekerjaan pelapor khusus PBB saat ini untuk menggelar diskusi menuju permajuan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat Papua untuk menjalani kehidupan yang damai, agar budaya dan tanah mereka dihormati dan lingkungan mereka dilindungin. 2 hari kemudian, pernyataan ini diperkuat oleh statementnya PM-nya Vanuatu nih, Bob Loughman, yang menyinggung masalah pelanggaran hak asasi manusia di Papua saat sidang Majelis Umum PBB sesi ke-75. Nah, menurut Loughman ini, pelanggaran HAM di Papua masih terus dilakukan oleh Indonesia dan terus berlanjut hingga saat ini. Dia menegaskan persoalan pelanggaran HAM di Papua menjadi perhatian khusus negara Pasifik. Bahkan, pemimpin Pasifik telah menyerukan agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB untuk mengunjungi Papua. Buat yang terkhusus, Vanuatu kan menyoalkan tentang meninggalnya Yeremia Zanambani, seorang pendeta di Kabupaten Intan Jaya oleh tentara Republik Indonesia beberapa hari lalu. Pemerintah Vanuatu beranggapan dunia harus mengakui terjadi situasi yang tidak dapat diterima dan ada peningkatan kekerasan oleh militer. Ia juga meminta Komisi Hak Asasi Manusia PBB menekankan agar Indonesia memberikan informasi terkait hal-hal ini dan masalah sipil, politik, dan hak asasi manusia dan yang terkait lainnya lah gitu loh. Nah, pernyataan pemerintah Vanuatu ini dibantah dengan tegas oleh Indonesia. Diplomat Indonesia, Silvani Pasaribu, merespon nih langsung nih tuduhan Vanuatu soal HAM Papua Barat dengan menyatakan tuduhan itu tidak memiliki dasar yang kuat dan merupakan hal yang sangat manipulatif. Menurut Indonesia, kepolisian tengah serius menyelidiki tindak kejahatan atas terbunuhnya pendeta yang disebut dilakukan oleh militer Indonesia ini. Yang pasti, dalam soal intervensi negara kecil itu di PBB, pemerintah Indonesia saat menyampaikan hak jawab atas tuduhan itu menegaskan bahwa Vanuatu bukan perwakilan warga Papua. Kata Fani Pasaribu tuh kan, Anda bukanlah presentasi dari orang Papua dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya. Dalam rekaman video resmi di PBB, Silvani menyebutkan Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintahkan negaranya sendiri. Kenapa? Karena hampir setiap tahun dalam sidang umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua. Tuduhan ini bagi Indonesia kayak sengaja terus digaungkan gitu loh untuk mendukung separatisme. Jadi sebagai negara berdaulat, Indonesia ini akan pasti membela diri dong dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia
yang ada afiliasinya gitu kan. Nah, Papua dan Papua Barat memang dari dulu kan sudah menjadi bagian dari Indonesia, dan hal ini sudah merupakan keputusan final dan tidak dapat diubah. Hal ini juga telah didukung dengan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu. Terkhusus nih ya, pemerintah Indonesia menilai Vanuatu ini tidak memahami prinsip-prinsip piagam PBB. Yang jelas tidak dipahami oleh Vanuatu, yakni menghormati kedaulatan dan integritas teritorial. Kalau dalam bahasanya Silvani Pasaribu, bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental piagam PBB? Maka tidak bisa enggak tuduhan Vanuatu ini dianggap memalukan negara mereka sendiri. Ibaratnya nih ya, lu kalau punya tanah, terus tetangga jauhmu ngotak-ngatik tanah itu, lu kesel nggak gitu loh? Walaupun perdebatan apapun yang terjadi di internal di dalam negeri kita, nggak usah juga orang-orang asing ikut-ikut campur di negara kita gitu loh. Tapi ini lucunya Vanuatu, sampai sekarang mereka nggak konsisten. Mereka bicara soal pelanggaran hak asasi manusia di Papua, tapi dia sendiri sampai sekarang belum meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial untuk semua orang. Oke, gimana pendapat gua? Tapi sekali lagi, pendapat gua bisa jadi berbeda dengan kalian semua gitu ya. Makanya gue tunggu opini kalian dengan menuliskan pendapat kalian di bawah sini di kolom komentar. Gue nggak nutup mata nih ya, memang terjadi kekerasan di Papua. Hak asasi manusia di Papua oleh aparat-aparat keamanan kita mungkin memang terjadi. Ya karena kita juga banyak mendengar dan melihat video-video yang menarik ya tentang kekerasan itu di Papua. Soal pembunuhan pendeta Yeremia itu juga memang harus diusut tuntas. Jadi tolonglah, untuk menyelesaikan konflik ini di Papua, gunakan pendekatan diplomasi. Jangan lagi ada darah setetes pun di bumi indah itu. Jika kita sudah meratifikasi konvensi internasional, hak sipil dan politik ya harus diikutin dong. Mengenai kasus penembakan yang berujung tewasnya pendeta Yeremia itu, Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia ini benar-benar harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Dia tertembak kan karena diduga nih menyembunyikan kelompok kriminal bersenjata. Ayolah, udahinlah konflik ini dengan kekerasan, udahinlah. Setetes darah tumpah itu akan memicu kekerasan lain. Memang sulit nih ya, tapi penyelesaian perkara dengan diplomasi itu harus dimulai. Kalau Aceh bisa, kenapa tidak dengan Papua? Gue yakin bisa kok, karena kita punya persaudaraan yang sama. Kedua nih ya, yang juga selalu jadi masalah di Papua, dana otonomi khusus Papua sejak diterapkan pada tahun 2001 sampai tahun ini nggak sepenuhnya dinikmati oleh warga Papua sendiri. Padahal jumlahnya gede banget loh men, gede banget, mencapai 94,24 triliun sejak 2002 sampai 2020. Nah, dana ini berasal dari anggaran pendapatan belanja negara setiap tahun. Itu dana kemana larinya? Siapa yang bermain? Coba kita lihat deh data statistik Papua. Mereka masih menjadi urutan pertama kemiskinan di Indonesia. Angka indeks pembangunan manusia pun ini terendah di Indonesia, di Papua itu. Dana otsus pun Papua ini nggak maksimal untuk mendanai kesehatan dan pendidikan masyarakat Papua sendiri. Angka kematian ibu melahirkan di Papua hingga kini tertinggi loh di Indonesia, mencapai 305 per 100 ribu ibu melahirkan. Tentunya data ini nggak bisa dianggap enteng. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Semakin kita bisa menunjukkan kemelut ini diikuti dengan tanggung jawab, semakin banyak rakyat yang akan mencintai pemimpinnya. Ya teman-teman semua, coba silakan kalian jika berbeda pendapat dengan gua, coba kalian tulis di kolom komentar deh, apa pendapat kalian mengenai hal ini. Karena menurut gua nih ya, apapun ceritanya, masalah di dalam negeri kita, asing gak usah ikut campur. Disinilah dituntut, memang pemerintah harus sigap dan cepat menangani konflik apapun yang terjadi di negara ini. Jangan sampai asing ikut-ikut campur, mau coba ngatasin kemelut yang ada di negara kita. Dan satu lagi, sebenarnya ini momentum sih sebenarnya buat gua nih ya. Salah satu kelemahan negara kita adalah kita gagal mencari musuh di luar. Akhirnya mau nggak mau kita berantem mulu di dalam gitu kan. Nah ini kesempatan nih, ada musuh kita di luar negeri yang coba ngacak-ngacak kebijakan kita di dalam negeri. Apa sih Vanuatu, kayak negara gede aja mereka, kok berani mereka nantang kita? Gue yakin lebih kuat kita lah dibanding negara itu. Negara cuma kecil aja kok. Nah teman-teman, coba kalian tulis di kolom komentar. Semoga pandangan ini bisa memperluas diskusi dan wawasan kita.
Dan semoga ini bisa memperkaya literasi kita dengan kalian menuliskan komentar. Gue juga suka baca-baca komentar kalian, menarik. Karena gue yakin para penonton Macan Idealis bukan penonton yang kacang-kacang. Gue Vasco Rusemi, mohon pamit. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.